Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Selalu jaga kesehatan ya, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Pada pertemuan kemarin, kita sudah belajar mengenai sistem gerak pada manusia, terkait rangka, tulang, dan juga sendi. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran mengenai otot. Tujuan pembelajaran diharapkan peserta didik yang pertama mampu mendeskripsikan jenis-jenis otot dengan percaya diri dan benar. Yang kedua, mendeskripsikan fungsi otot bagi manusia dengan percaya diri dan juga benar. Yang ketiga, menyebutkan jenis-jenis gerak yang melibatkan otot yang bekerja di bawah kesadaran dengan rasa ingin tahu dan percaya diri, teliti, serta benar. Kemudian yang keempat, mendeskripsikan gangguan yang terjadi pada sistem gerak dengan percaya diri dan juga benar. Kemudian yang kelima, mendeskripsikan upaya menjaga kesehatan gerak dengan percaya diri dan benar. Muscle, apa sih itu? Nah, itu menggunakan bahasa Inggris yang artinya yaitu otot. Apa sih itu otot? Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh, sehingga otot itu disebut sebagai alat gerak aktif. Nah, seperti ini gambarnya. Ada beberapa fungsi otot. Yang pertama, menggerakkan tubuh. Jadi otot itu dapat membantu menggerakkan tubuh kita. Kemudian yang kedua, menyusun dan melindungi organ dalam tubuh. Yang ketiga, melindungi dan memperkuat persendian serta dapat menghasilkan panas. Yang selanjutnya yaitu gerak otot. Nah, gerak otot ini ada dua. Yang pertama yaitu kontraksi dan yang kedua yaitu relaksasi. Pada saat otot berkontraksi, otot akan mengerut, mengkerut, memendek, dan juga mengeras. Kemudian, ketika otot berelaksasi, maka otot itu akan mengendur, memanjang, dan juga lunak. Nah, seperti pada gambar, ini otot bisep berkontraksi. Nah, saat berkontraksi ini ditandai dengan bentuk otot. Nah, bentuk ototnya kan ini memendek. Nah, memendek dan juga keras. Kemudian kalau otot berelaksasi, nah seperti ini. Nah, mengendur, memanjang, dan juga lunak. Oke. Selanjutnya, jenis jaringan otot atau jenis-jenis otot. Berdasarkan bentuk dan cara kerjanya, otot itu dibedakan menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik atau otot rangka, dan otot jantung. Yang pertama yaitu otot polos. Nah, ini merupakan otot polos. Perhatikan pada gambar. Nah, bentuk sel dari otot polos ini berbentuk gelondong dan kedua ujungnya itu meruncing. Kemudian, jumlah inti selnya itu hanya berinti 1. Kemudian, reaksi terhadap rangsang. Nah, ternyata otot polos ini bekerja di luar kesadaran. Bekerjanya itu secara lambat dan juga tidak cepat lelah. Kemudian letaknya itu berada di saluran pernapasan, saluran pencernaan, pembuluh darah, dan pembuluh limfa, serta pembuluh yang lainnya. Kemudian yang kedua, otot lurik. Nah, otot lurik ini juga disebut dengan otot rangka, karena otot ini melekat dan menutupi rangka. Otot lurik ini memiliki ciri-ciri yang pertama, bentuk selnya itu silindris. Sel ototnya itu tampak lurik karena adanya kandungan protein. Kandungan protein otot yang berbeda yaitu aktin dan miosin.
Kemudian jumlah selnya. Otot lurik ini memiliki sel berinti banyak. Kemudian reaksi terhadap rangsang. Nah, otot lurik ini bekerja atas kesadaran. Berarti otot lurik ini termasuk otot yang sadar. Kemudian selain sadar nurut pada perintah otak. Kemudian letaknya ini melekat pada rangka. Selanjutnya yaitu otot jantung. Nah, ini gambarnya. Otot jantung ini memiliki struktur seperti otot lurik, tetapi bekerja seperti otot polos, yaitu tidak sadar. Kontraksi dan relaksasi antara otot jantung ini menyebabkan serambi dan bilik jantung itu akan melebar dan menyempit, sehingga menimbulkan denyut jantung. Nah, dengan adanya kontraksi dan relaksasi, darah kita dapat dipompa dalam pembuluh darah dan dialirkan ke seluruh tubuh. Otot jantung ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bentuk selnya. Nah, bentuk sel otot jantung ini berbentuk serabut lurik yang bercabang-cabang. Kemudian jumlah inti selnya itu banyak, terletak di tengah serabut. Yang ketiga, yaitu bekerja di luar kesadaran atau di luar otak, seperti otot polos. Kemudian letaknya ini di dinding jantung. Sifat kerja otot. Nah, sifat kerja otot ini dibagi menjadi dua, yaitu antagonis dan sinergis. Sifat kerja otot antagonis merupakan kerja otot yang berlawanan. Jika satu otot berkontraksi, maka otot yang lain akan berelaksasi. Kemudian, sifat kerja otot sinergis, yaitu kerja otot yang bersifat saling kerjasama, membentuk satu gerakan. Nah, seperti ini gambar di bawah. Selanjutnya yaitu gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia. Ada beberapa gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia. Yang pertama, ini kelainan pada tulang belakang. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu kifosis atau bungkuk. Nah, perhatikan gambar kifosis. Kifosis ini keadaan tulangnya itu melengkung ke belakang. Perhatikan. Kemudian yang kedua ini lordosis. Nah, keadaan tulang belakang itu melengkung ke depan atau ke dalam secara berlebihan. Kemudian skoliosis ini. Nah, kondisi tulang belakang ini melengkung ke arah samping, tampak melengkung ke kiri atau ke kanan, seperti huruf S atau huruf C. Selanjutnya yaitu gangguan atau kelainan osteoporosis. Nah, osteoporosis adalah kelainan pada tulang yang ditandai dengan keroposnya tulang. Jadi tulang itu menjadi rapuh. Nah, itu tulang kekurangan kalsium. Osteoporosis ini terjadi karena lambatnya osifikasi dan juga biasanya itu ada terjadi penghambatan reabsorpsi atau penyerapan kembali bahan-bahan tulang. Selain itu terjadi karena ketidakseimbangan hormon kelamin pada pria dan juga wanita. Kekurangan yang tadi saya bilang yaitu kekurangan asupan kalsium serta vitamin D. Kemudian yang kedua, rakitis. Nah, rakitis ini yaitu penyakit tulang di mana kaki itu melengkung menyerupai huruf X atau O. Penyakit ini itu disebabkan oleh kekurangan vitamin D
dan juga zat kapur atau kalsium pada makanan, sehingga pertumbuhan dan pembentukan tulangnya itu tidak sempurna. Selanjutnya, artritis. Nah, ini merupakan peradangan persendian yang disertai rasa sakit. Jadi, peradangan persendian yang ketika dia bergerak maka akan terasa sakit, gitu ya. Kemudian artritis ini ternyata dibagi menjadi 3 macam, yaitu reumatid, merupakan penyakit kronis pada jaringan penghubung sendi. Yang kedua, gout arthritis merupakan gangguan persendian karena metabolisme asam urat yang gagal. Dan yang ketiga, osteoartritis. Nah, ini merupakan penyakit sendi karena menipisnya tulang rawan. Selanjutnya yaitu astrofi. Astrofi merupakan keadaan otot yang lisut sehingga otot itu akan menjadi kecil. Nah, astrofi ini itu terjadi karena serangan penyakit yang disebabkan oleh virus polio. Selain itu, otot yang jarang digunakan pun akan kemungkinan terserang astrofi ini. Kemudian, tetanus, yaitu infeksi bakteri yang menyebabkan otot itu akan terus-menerus berkontraksi atau kejang pada rahang hingga leher. Nah, bakteri ini akan masuk menyerang saraf tubuh melalui luka yang kotor. Selanjutnya, upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Ada beberapa upaya untuk menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Yang pertama, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Contohnya, ketika kalian duduk, kalian harus duduk yang benar, yaitu tulang belakang harus dalam posisi tidak membungkuk atau posisinya itu tegak. Kemudian saat tidur juga itu memakai alas yang datar dan juga padat agar posisi tulang belakang itu tetap lurus. Kemudian yang kedua, memperhatikan aktivitas fisik. Aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari kalian, seperti ketika kalian berjalan kaki, jogging, tenis, menaiki tangga. Nah, itu dapat membantu terbentuknya tulang yang kuat dan juga memperlambat proses kerapuhan tulang pada tubuh. Nah, berjemur ini pada saat pagi ya. Pada saat pagi, sinar mataharinya itu akan sangat baik untuk membantu membentuk vitamin D. Jadi kalau pagi-pagi itu berjemur dulu sebentar, itu akan membantu untuk membentuk vitamin D dalam penyerapan kalsium pada makanan. Dalam makanan ya. Kemudian yang keempat yaitu mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D seperti telur, kemudian produk olahan dari kedelai, minyak ikan yang berlemak, hati sapi, dan juga udang, serta makanan lainnya yang mengandung vitamin D. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan kalian. Makanan atau minuman yang banyak mengandung kalsium seperti susu, kangkung, kedelai, dan olahannya itu pokoknya olahan dari kedelai itu akan mengandung kalsium. Kemudian ikan salmon, kacang almond, dan juga brokoli. Itu sangat baik untuk dikonsumsi untuk mencegah penyakit sistem gerak pada manusia. Jadi kita harus berupaya menjaga kesehatan kita supaya terhindar dari penyakit seperti sistem gerak pada manusia.
Nah, cukup sekian penjelasan Ibu terkait otot pada manusia. Selanjutnya kalian silahkan kerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik mengenai kelainan dan juga gangguan pada sistem gerak manusia. Nah, di situ ada 2 tugasnya. Yang pertama, kalian itu membuat meme mapping atau peta konsep. Jadi meme mapping itu seperti peta konsep itu ya. Pasti kalian sudah pernah melihat peta konsep. Itu kalian membuat peta konsep mengenai gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia. Tadi kan saya sudah juga jelasin ya mengenai gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia. Sekarang kalian mengerjakan LKPD yang saya berikan, yaitu membuat meme mapping atau biasa disebut dengan peta konsep. Kemudian kalian dalam membuat meme mapping itu boleh divideokan, atau setelah membuat meme mapping itu boleh dipresentasikan, kemudian dikirimkan linknya kepada Ibu. Jadi setelah dipresentasikan, upload video kalian ke dalam Google Drive atau YouTube, kemudian kirimkan kepada saya melalui via WA atau saat kita ketemu luring. Gitu nggih. Terima kasih. Sampai di sini. Kalau masih ada yang belum paham, boleh ditanyakan melalui via grup WA ini. Jadi kalau kurang paham, Bu saya kurang paham yang ini, Bu saya kurang paham tentang otot ini, boleh ditanyakan melalui via WA grup. Gitu ya. Semangat belajar dan jangan lupa mengerjakan tugas. Sampai di sini penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.